Perkenalkan, nama saya Nansa Rahmaturisa dengan NIM 24060355. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gisa Mijua dengan NIM 24060341. Perkenalkan, nama saya Syahri Maulid Diana dengan NIM 24060342. Sebelumnya, mari kita bahas pengertian apresiasi sastra. Apresiasi sastra pada siswa SD adalah suatu kegiatan mengenal, memahami, menghayati, dan menilai karya sastra yang sesuai dengan usia anak-anak. Kegiatan mengapresiasi karya sastra dapat dilakukan secara langsung, yang artinya siswa bisa secara langsung mendengarkan atau membaca sajak, cerita, bahkan menonton drama dari berbagai sastrawan. Hal ini ditunjukkan agar siswa dapat lebih paham dan bisa lebih menghargai karya-karya sastra yang ada. Selanjutnya, apa sih tujuan dari apresiasi sastra di kalangan SD ini? Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. 2. Untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi siswa. Yang ketiga, untuk mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis terhadap teks sastra. Yang keempat, ada menumbuhkan rasa empati dan pemahaman terhadap berbagai pengalaman hidup yang diungkapkan dalam karya sastra. Ada beberapa metode mengajar sastra yang dapat diterapkan untuk siswa. Contohnya seperti yang ke-1, ada pendekatan berbasis diskusi efektif dalam mengajar sastra dengan melibatkan siswa dalam diskusi tentang tema, karakter, dan konteks sosial karya sastra. Cara menerapkannya yaitu dengan tanya jawab dan diskusi kelompok kecil untuk membahas teks sebelum berbagi dengan kelas. Yang kedua, ada pembelajaran melalui proyek memungkinkan siswa mengeksplorasi tema sastra secara kreatif. Cara menerapkannya yaitu dengan membuat adaptasi dramatik dari cerita untuk memahami karakter dan plot. Yang ketiga, ada menggunakan media kreatif. Media kreatif dalam pembelajaran sastra membuat pelajaran lebih menarik. Contohnya, menonton film adaptasi karya sastra dan membandingkan dengan teks asli. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan siswa melalui apresiasi sastra. Pembelajaran sastra memiliki peran penting dalam meningkatkan berbagai aspek kemampuan siswa melalui karya sastra. Siswa dilatih untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang, menafsirkan makna tersembunyi, mempertanyakan motif pesan penulis, serta mengaitkan teks dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang lebih luas. Proses ini membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis seperti klarifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, dan refleksi diri yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Materi terakhir yaitu faktor-faktor penyebab kurangnya minat siswa terhadap sastra. Yang pertama, dari peran orang tua atau kurangnya dukungan dari orang tua. Jika orang tua tidak menunjukkan minat atau dukungan terhadap sastra, siswa cenderung akan mengikuti contoh tersebut. Juga orang tua tidak membiasakan dan tidak mengenalkan karya-karya sastra kepada anaknya sejak dini. Yang kedua, ada pengaruh teknologi. Salah satunya yaitu handphone, di mana benda ini merupakan sebuah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari semua orang, termasuk anak-anak. Nah, ketergantungan pada teknologi dan media sosial ini dapat mengalihkan perhatian siswa dari sastra tradisional yang membuat mereka kurang minat dalam membaca ataupun melihat karya-karya sastra yang ada. Dan yang terakhir, kurangnya buku yang tersedia dan keterbatasan akses, di mana faktor ini merupakan hal yang cukup penting dalam meningkatkan minat siswa terhadap sastra. Karena akses yang terbatas terhadap buku atau sumber daya sastra yang berkualitas akan menghambat minat siswa terhadap sastra ini.